Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass on. Timnas mengalami perubahan drastis sejak ST melatih yaitu 1 Januari 2020. Dengan timnas yang saat ini sangat jauh berbeda, lebih baik yang sekarang. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. Dan di Piala Asia 2023 di fase grup D. I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just visit, have no shame. I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Prancis, negara yang pernah menjadi juara dunia 2018, memakai 15 pemain naturalisasi. Mereka yang juara dunia aja make pemain hasil dari naturalisasi. Terus Indonesia yang masih baru aja masuk ke level Asia GK boleh pakai pemain naturalisasi juga? Satu orang ini membuat Vietnam ketar-ketir. Dulu sebelum ST melatih, pemain timnas gampang kecapean sebelum babak kedua berakhir. Dikarenakan para pemain timnas tidak memperhatikan pola makan mereka, yang membuatnya tidak sehat bugar. Fisik pemain timnas saat ini sehat dan bugar. Akibat pola makan yang sehat membuat mereka tahan hingga babak kedua berakhir. ST mendisiplinkan pemain timnas dan memperhatikan pola makan mereka agar fisik mereka tetap kuat dan terjaga. Timnas yang saat ini pandai mengelola bola, tidak terburu-buru menyerang, tenang dan menyergap. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. Apakah kalian setuju permainan timnas yang saat ini lebih baik dari yang permainan timnas yang sebelum dilatih oleh Sintayong? Timnas masih belum memainkan semua pemain hasil naturalisasinya, seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Sebelum melawan Vietnam di laga kualifikasi Piala Dunia Timnas 2026, ranking Timnas berada di urutan ke-142. Setelah menang melawan Vietnam, Timnas naik 5 peringkat sedangkan Vietnam turun banyak 7 peringkat. Sintayong membawa Timnas ke Piala Asia 2023 setelah 17 tahun lamanya akhirnya Timnas bisa kembali bermain di ajang Piala Asia. Tak hanya itu, Sintayong juga membuat Timnas menuju ke 16 besar di Piala Asia 2023. Yang bahkan Malaysia dengan Vietnam pun tak bisa lolos. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia berhasil lolos ke 16 besar dalam kompetisi Piala Asia. Untuk bermain di Olimpiade 2024, Timnas Indonesia U23 harus menjadi 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 atau setidaknya lolos ke babak semifinal lebih dulu. Jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024 yang digelar Qatar.
Timnas Indonesia U23 akan memainkan laga perdana di Piala Asia U23 2024 pada Senin, 15 April 2024. Timnas memiliki peluang untuk masuk ke semifinal bahkan menjadi juara di Piala Asia U23 2024 dan kemudian lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas telah memiliki banyak perkembangan dan pemain muda yang berbakat. Tetap optimis Timnas pasti bisa meraih hasil yang memuaskan di Piala Asia U23 2024, karena sebelumnya Timnas tanpa Elkan Bagot dan Jordi Amat tetap bisa meraih kemenangan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontestan Piala Dunia 2026 meningkat sebanyak 16 tim, dari yang awalnya 32 menjadi 48 peserta. Asia memiliki peluang 8 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 mendatang. Karena itulah Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk turut andil tampil di Piala Dunia. Indonesia kini naik ke peringkat 2 sementara grup F kualifikasi Piala Dunia ronde 2. Tersisa 3 pertandingan lagi, menang lawan Vietnam, Filipina sudah bisa bawa Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Pildun, dan otomatis lolos ke Piala Asia. Jika andaikan Timnas memang lolos ke round 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026, entahlah siapa yang akan dihadapi Timnas nanti pasti adalah lawan besar. 2 tim teratas di setiap grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan meningkatnya jumlah peserta Piala Dunia dan tiket untuk benua Asia yang awalnya 6 menjadi 8, membuat kesempatan Timnas untuk lolos masih ada walaupun sangat susah. Timnas juga memiliki pemain kiper yang bermain di MLS, Liga Utama Amerika, Martin Paes yang siap akan dinaturalisasi. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass on. Adi Satrio kiper Timnas saat melawan Vietnam terlihat menganggur karena tidak shot on target dari pemain Vietnam. Yang paling banyak dinanti-nanti oleh fans Timnas adalah Tom Haye, pemain yang memperkuat klub Liga Belanda SC Heerenveen dengan harga transfer 52,14 miliar rupiah. Dia adalah pemain Timnas dengan harga transfer termahal saat ini. Dia sempat pernah membela Timnas Belanda Junior bersama satu pemain Timnas Indonesia saat ini yaitu Sandy Walsh. Mereka pernah menjadi juara Euro U17 bersama Timnas Belanda. GK kebayangkan nanti jika mereka berdua berkumpul lagi setelah berhasil menaklukkan Eropa walaupun masih di tingkat junior. Apakah kali ini mereka bisa menaklukkan Asia bersama Timnas Indonesia? Keakraban pemain dengan pelatih sangatlah penting, agar komunikasi tidak terganggu dan bayangkan jika Shin Tae-yong tidak ramah ke pemain Timnas, para pemain pasti merasa tidak nyaman yang pasti performanya akan mempengaruhinya di lapangan nanti. Kita lihat pelatih Manchester United Erik ten Hag yang memiliki masalah dengan Sir 7 dan Jadon Sancho. Mega bintang seperti Bang Dodo malah sering dibiarkan duduk di bangku cadangan, dan kepindahan Jadon Sancho dari Manchester United ke Borussia Dortmund. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass on. Manchester United membeli Antony dari Ajax pada musim panas 2022 dengan harga 95 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah, karena Erik ten Hag menginginkannya. Tidak sesuai dengan harganya yang fantastis, Antony hanya mencetak 10 gol dan 4 assist dari 74 pertandingan. Kembali bersama dengan Timnas Indonesia, kita harus terus mensupport Timnas.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel kecil ini terus berkembang.